Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Hari ini hari Sabtu jam setengah 8 lewat ya, jam 8 kurang 17 menit lah guys. Jadi hari ini karyawan gua masuk siang. Jadi kalau Sabtu Minggu itu kan liburnya mereka bergantian. Jadi kalau yang satu liburnya sehari Sabtu, yang satunya lagi hari Minggu ya. Biasanya lagi gue di Cempaka Putih sih mereka bareng liburnya hari Sabtu kalau nggak Minggu. Tapi karena gue udah di sini, jadi gue ambil salah satu hari aja guys mereka liburnya, jadi ganti-gantian. Jadi gue ada waktu senggang juga ya. Mereka tuh masuknya itu shift 1 ataupun shift 2 gitu ya, tergantung gua ada acaranya kapan. Jadi kalau misalnya dia shift 1 berarti cuma sampai jam 5, nanti selebihnya gua gitu sore. Jadi jam 8 kurang. Jadi untuk Sabtu sekarang yang satu gua suruh masuk shift 2 ntar jam 12 siang. Jadi kebetulan gua mau ada keperluan juga guys. Jadi gue udah buka ya, pagi-pagi buka. Jadi gue rencananya mau ngerapihin pembukuan guys. Jadi kesulitan gue itu dari tahun pertama itu yaitu masalah pembukuan guys. Masalah pembukuan keuangan gitu, maksudnya manajemennya lah seperti itu. Gue akuin tuh gue masih lemah ya. Mungkin buat temen-temen yang dipegang sendiri ya, maksudnya tokonya nggak dijagain sama orang gitu kan, dipegang sendiri mungkin nggak terlalu menghiraukan lah, maksudnya udahlah pembukuan nggak penting, stok nggak penting, toh gue yang pegang juga gitu kan, jadi barang-barangnya aman gitu. Tapi kalau menurut gue nih ya, laporan keuangan penting guys ya. Gue ngerasa jadi buat barometer gitu aja, jadi buat tolak ukur nih. Kayak misalnya gue sempat pakai aplikasi dari awal tahun pertama gue udah nyoba stok gitu kan, rekap stok gitu kan, terus pembukuan dan lain-lain ya, masih kurang maksimal. Gue adanya, kalau untuk yang sekarang yang dari tahun pertama sampai sekarang itu gue adanya pembukuan ini aja guys, laporan penjualan aja, omset hari ini laku berapa, terus bulan kemarin omset berapa, gitu doang. Jadi gue belum tahu hitungan secara detail untung ruginya ya. Untuk tahun pertama gue coba pakai Excel ya, cuma gitu hasilnya ada rumus-rumus yang bermasalah gitu. Akhirnya gue nggak jadi, ya udahlah, stuck dulu ya. Mungkin karena jadi gue sama karyawan gue yang jaga gitu kan. Jadi yang pertama gue ngurusin pembelian lah, pengembangan, terus pokoknya ide-ide gue untuk biar toko ini kelihatan bagus gimana, gue prioritasnya itu dulu yang tahun pertama. Terus yang mbaknya juga dia belum, maksudnya nggak bisa full megang stok terus keuangan gitu kan, karena kan kadang dia sibuk ngelayanin juga gitu kan, kadang capek juga dia. Gue paham lah seperti itu. Jadi gue belum bisa mengerjakan pembukuan atau accounting secara baik dan benar gitu. Sempet gue pakai aplikasi ya guys, aplikasi berbasis web base, jadi database PHP MySQL. Jadi kalau gue inputnya itu di browser gitu kan, di Mozilla atau Firefox ya. Gue install PHP adminnya, SAM-nya tuh udah gue install, gue ikutin beberapa bulan, 2 bulan 3 bulan sih berjalan lancar guys, alhamdulillah. Dan disitu aplikasinya itu ada input stok, terus
laporan laba rugi gitu kan. Itu kelihatan. Jadi kita di input stok, nanti kita input harga jual sama harga beli. Nah, selisih dari harga jual dan beli, nah itu keuntungannya guys. Nah itu kelihatan tuh bukan tahun pertama itu udah jalan 8 bulanan tuh gue terapin. Jadi stok barang gua gitu ya, dan gue tahu stok barang gue itu kemarin itu kurang lebih 500 item ya, 500 item gue input gitu kan. Udah lumayan banyak gitu kan, berjalan 3 bulan 4 bulan tuh gue udah kelihatan tuh sama grafiknya, maksudnya gue tahu untungnya berapa gitu kan ya. Alhamdulillah gue tahu untung gue sekian gitu kan, makanya gue berani ngambil orang gitu kan. Jadi gue tahu kekuatan gue di mana gitu kan. Nah, setelah itu jalan 4 bulan 5 bulanan, nah ini aplikasi ini ngehang gitu kan, nge-lag, bukan apa, jadi kayak ada bugnya gitulah di databasenya. Dan itu gue belum ngerti cara backupnya gimana gitu kan. Gue bilang hilang dong yang gue input kemarin gitu kan. Ya udahlah, tuh gue vakum lagi pas ada 2 karyawan gue vakum. Gue nyari aplikasi yang sesuai lah, gue bingung gimana caranya. Ya alhamdulillah guys, gue kira dapet. Udah gue coba-coba nih dalam proses inputan sih, udah proses inputan. Kalau gue dapat info dari karyawan gue, inputannya udah lumayan banyak lah, udah hampir 90%. Dia bilang sih mungkin hari Minggu Pak selesai inputan keseluruhan. Kalau hari Minggu berarti Senin bisa input penjualan gitu. Dan ini kalau ini kan mereka sekarang masih input stok barang gitu kan semuanya. Pas gue lihat tuh ada 500-an ini sih, 500-an lebih item gitu. Terus di sini aplikasinya lumayan komplit lah ya, lumayan komplit. Oke, gue liatin sekilas ya aplikasinya seperti apa. Gue juga belum explore lebih lanjut, cuma gue dari aplikasi gue yang pertama gue udah bisa ngebayang kayaknya lebih lengkap nih. Oke, kita lihat aja langsung ya. Oke guys, kita udah ke PC gue. Oke, ini tampilan nama aplikasinya SID Retail ya guys. Oke, gue klik. Jadi gue lihat sih udah lumayan bagus lah ya. Ntar gue kasih tau menu-menu secara umum guys. Nanti selebihnya ketika gue udah berjalan, gue mau berbagi lah, sharing cara penggunaannya. Oke, di sini ini ya, kita bisa apa namanya, username-nya itu, penggunaannya itu bisa dibagi-bagi guys. Bisa admin, kemudian kasir gitu kan. Oke, ini kalau yang kasir ini berarti nanti yang dipegang sama anak gua. Oke, login. Nah ini guys, jadi kemarin itu tampilannya ya, ada transaksi, back office, laporan ya. Nanti kalau misalnya kalau gue udah running, gue mau jelasin secara detail sih guys ya. Terusan biar gue pakai aplikasi buat rekam desktop ya. Kalau ini kan masih pakai HP, kelihatan juga nggak enak pas sakitnya, cuman gambaran umumnya aja ya. Nah jadi ini ada buat inputan stoknya di sini nih. Nah ini udah diinput sama karyawan gua. Ini ada 3 lubang ini stop kontak nih, ada namanya harusnya. Nah makanya mau gua rapin lagi. Tuh guys. Oke. Terus kalau mengedit juga bisa ya, edit, diedit bla bla bla, keren guys. Keluar. Terus dia ada apa lagi, jadi ada dia ada laporan grafik, ada grafik penjualan. Oh nih gua ini ya, jadi gua batasin nih kalau di karyawan, kalau di kasir gue batasin. Oh ya, di aplikasi ini ada pembatasan, jadi ada pembatasan grafik penjualan, dia nggak bisa ngeliat, grafik laba dia nggak bisa ngeliat gitu kan. Nah kalau di admin bisa, nanti gue masuk ke akun admin gue ya. Oke, terus
laporan stok barang juga ada di sini, lengkap, keren aplikasinya. Terus nanti dia ada laporan 10 barang terlaris. Nah ini nih, ini kalau di aplikasi gue yang kemarin nggak ada nih guys 10 barang terlaris. Dan ini menurut gue sangat berguna sekali, karena dalam sebulan itu kita tahu barang yang paling laris apa. Nah nanti kita bisa stok dalam jumlah banyak nih barang-barang yang nanti masuk kategori ke 10 barang terlaris. Jadi kita belanjanya itu, jadi kita bisa nganggarin belanja barang-barang yang cepat laku lah gitu, seperti itu guys ya. Coba sekarang gue mau masuk ke ini admin ya, akun gua. Oke, masuk ke master. Ada passwordnya ini. Oke, nah ini transaksi. Nah, kalau di gua semuanya gue buka menu-menunya. Jadi kayak misalnya laporan, kita bisa laporan grafik penjualan ya per bulan. Grafiknya ada nih guys, ini guys grafik-grafiknya. Terus laba rugi, laporan laba rugi gitu. Terus dia ada bentuk grafik laba ruginya juga, grafik laba. Ada nih grafik labanya nih, berapa lu labanya bulan ini, turun apa naik gitu kan, seperti itu. Nah itu terus master ini maksudnya master data. Jadi ada input barang, pelanggan, supplier, karyawan, bla 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 lah nanti. Nah kayak misalnya barang, misalnya gue edit. Jadi kalau di user, jadi harga beli itu cuman admin yang bisa input ya, gue yang input karena kan gue yang tahu harga belinya. Jadi di karyawan dia nggak bisa ngelihat data harga beli gitu, dia tahu cuma harga jual aja guys. Oke, nah ini lumayan lengkap guys. Nah jadi rencananya hari ini gue mau input harga belinya sih. Jadi nanti kan harga jual udah semua nih ya, sama karyawan gue harga jualnya udah semua. Kita tinggal gue input harga beli. Nah nanti kan di harga beli ini data itu akan terproses, kayak misalnya keuntungannya berapa, berarti harga jual dikurang harga beli. Nah itu keuntungan gua gitu, labanya. Ini ada, nah di penjualannya, kalau penjualan ntar tinggal di input bla 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 bla. Nah ini bisa scan barcode. Ya pelan-pelan aja ya guys. Jadi gua berharap aplikasi ini bisa bermanfaat lah, maksudnya buat tahu nih keuangan gua seperti apa gitu. Terus ya mungkin itu aja lah guys, secara umumnya lah ya. Nanti gua bikin video tertentu untuk produk-produk, maksudnya untuk modul-modul yang lain nih ya macam-macamnya. Gue juga masih ngeraba-ngeraba nih guys. Oke guys, jadi itu ini ya review singkat ya, maksudnya bukan review sih. Jadi gua kasih tahu secara singkat aplikasi umumnya. Jadi insyaallah Senin lah gua udah mulai input data penjualan. Jadi nanti sementara ada 2 pendataan di buku dan di komputer gua di aplikasi. Kalau di buku ini secara tertulis gitu kan, kalau kemudian di aplikasi ya sebetulnya yang bagusnya sih di komputer ya, langsung input gitu kan, kayak di kasir Indomaret, Alfamart gitu ya. Cuma ya bertahap lah ya, kalau kedepannya kalau mereka udah paham, udah nguasain ya, baru nanti gua langsung di komputer gitu kan, terus kayak Indomaret gitu kan, keren. Kita bisa ya pelan-pelan lah kedepannya seperti apa ya. Ya gue sih pengennya
tertata dengan rapi ya, jadi semua jelas hitung-hitungannya gitu kan. Kadang kan kalau orang dagang ya guys, kalau menurut gue laporan keuangan tuh penting ya. Kadang kita dagang nih, kalau kita nggak tahu apa ya hitung-hitungannya ya, yang ada bisa tekor ya. Misalnya gini contoh ya, misalnya kita dapat duit gitu ya, nah karena kita ngerasa kita dapat duit banyak ya, kita main habis-habisin aja gitu kan. Kita nggak tahu nih modalnya berapa, untungnya berapa, terus nanti dikurangin apa, dikurangin biaya operasional lah, gaji pegawai, yang listrik dan lain-lain gitu kan. Nah itu kalau kita nggak ada laporan keuangan ya gimana kita mau ngecaknya gitu kan istilahnya. Kalau main judi kan ngecak gitu kan, ngecak kartunya gimana gitu kan, yang ada ntar malah boncos gitu kan ya. Makanya gue kemarin berani ambil 2 orang karena gue udah tahu hitung-hitungan, oh ini udah gue cak nih, oh masih bisa lah gue ambil orang segini gitu kan. Terus nanti strategi langkah ke depannya seperti apa gitu kan, kayak misalnya oh gue harus ningkatin omset gue, caranya gimana nih gitu bisa. Atau misalnya kalau misalnya gue mau buka cabang nih, kira-kira gue udah sanggup belum gitu. Itu dari laporan keuangan sih guys, setahu gue ya. Dan tuh gue rasain juga nih kemarin, yang pas gue aplikasi kemarin gue tahu oh berarti gue bener-bener ada lebihnya nih segini, wah lumayan juga nih. Intinya kalaupun gue misalnya cabut kerja, gue pion di sini, gue masih bisa hidup gitu kan ya. Cuma gue berangkat udah tataran aja lah, gue masih pengen cari aktivitas lah biar gue nggak bete juga gitu kan gitu. Jadi sekarang gue lagi mau fokus untuk ngebenahin laporan keuangan gue ya guys. Stok lah intinya, stok laba rugi lah, seperti itulah kurang lebihnya ya. Gue juga masih belajar sih kadang gitu loh ya. Banyak orang-orang yang dagang dia ngerasa udahlah gue yang jaga sendiri gitu kan, gue yang ngejaga sendiri, keuangannya manual aja, yang penting duit ada yang masuk gitu kan ya. Cuma kalau menurut gue nanti lu bakal keenakan gitu kan. Maksudnya ketika kita pegang duit ya, misalnya pegang duit 1 juta, 2 juta, 200.000 tuh ngerasa wih asik, duit tuh banyak nih udah, tanpa kita sadarin gitu kan, udah beli ini beli itu, kredit ini kredit itu ya kan. Jadi kita nggak bisa ngerem pengeluaran kita gitu, akhirnya ya boncos gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngambil barang dari sales ya gitu ya, ambil barang dari sales ya guys. Misalnya sales datang barang brok, sales 1 3 juta, sales 2 4 juta, sales 3 6 juta, ada 4 sales aja ya gitu, taruhlah. Jadi ada tuh toko ya, yang ya toko lah, gue kenal lah. Jadi rata-rata barangnya itu 90% itu barang-barang sales guys, barang-barang istilahnya bukan modal cash duit dari dia gitu kan ya. Cuma gitu namanya manusia ya guys. Rame, oke, duit masuk kan ke gua kan, masuk ke kita duit banyak lah, karena kita ngerasa duit gua banyak nih, udahlah gampang, gua bisa bayar sales nih, gua pegang. Cuma namanya manusia kalau pegang duit pasti bawaannya pengen ini itu guys. Akhirnya kita pakai duit tuh nggak kerasa gitu kan, akhirnya sales datang dia nggak bisa bayar gitu. Ataupun jadi kan barang-barang itu ada yang perputaran cepat, ada yang lambat ya guys. Jadi ketika barang yang cepat pembayarannya sudah jatuh tempo, duitnya belum ada gitu kan, jadi bingung gitu kan orangnya gitu. Jadi lama-lama ya barangnya habis, nggak tahu nih, tahunya dia pas udah dikit, stok barang di tokonya dikit, terus sama dikejar-kejar sales, nah baru tahu iya gue itu hitungannya gimana ya. Mungkin selama ini taunya gue dapat duit banyak, gue pegang, gue pakai gitu kan buat kebutuhan sehari-hari dan lain-lain gitu. Jadi nanti kacau lah seperti itulah ya, dikejar sales, barang habis, jadi orang mau beli ini nggak ada, itu nggak ada. Oke guys, mungkin itu aja dari
gua ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kedepannya gue mau sharing lah buat aplikasi ini lebih detail dan lengkap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses.